Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah Demi Allah bahwa saya bahwa saya Muhtar Effendi telah menerima telah menerima HP jenis tab merek Mito dari Widyasari pada hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024 dan belum pernah diajukan dalam persidangan. dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya Rismon Hasiolan Sianipar telah telah membuat ekstraksi dari dari sebuah tablet Mito T55 pada hari pada hari Senin 23 September 2024 dan belum pernah diajukan dalam persidangan. dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai ahli sebagai ahli akan memberikan akan memberikan pendapat pendapat yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian yang saya miliki. bidang yang saya miliki. Bidang keahlian yang saya miliki. Dalam bidang keahlian yang saya miliki. Ya, semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk, Pak. Widi dan Mega, kalian kan sudah disumpah pada persidangan sebelumnya dan kalian juga sudah membenarkan di keterangan saudara juga telah memberikan keterangan bahwa handphone itu memang milik saudara. Jadi tidak perlu kami sumpah, ya, sumpahnya melekat juga pada sidang pada hari ini. Begitu ya. Apakah betul saudara memiliki HP yang itu? Tunjukkan buktinya tadi. Iya, betul. Itu milik saudara? Ya. Kapan saudara serahkan itu kepada, apakah saudara pernah menyerahkan itu kepada Muhtar? Pernah. Kapan saudara serahkan? Tanggal 18 September 2024. Betul ya, jadi itu milik saudara? Ya. Dalam hal ini saudara juga melakukan komunikasi dengan Vina adalah dengan menggunakan HP ini? Ya. Oke, baik, serahkan kepada Risma. Ini kan HP, di dalamnya apa yang kau saudara temukan di sana, metodologinya kayak apa coba? Izin yang mulia saya jelaskan. Jadi pertama kita melakukan seperti biasa ekstraksi logikal, di mana kita melihat isi dari HP tersebut, tetapi kelemahan dari ekstraksi logikal tersebut adalah kita tidak bisa mengekstrak file-file yang terdelete. Gitu. Jadi setelah kita periksa ternyata semuanya kosong, terutama dua database yang menjadi interest saya, yaitu database SMS MMS dalam database SQLite yang kita periksa ternyata kosong, mungkin tidak penting atau apa yang terjadi saya tidak paham, tetapi ketika saya periksa log activity dari database tersebut memang terjadi penghapusan. Terus database yang kedua yang saya periksa adalah log files database. Itu disimpan juga di dalam SQLite database dan saya periksa juga kosong juga. Jadi setelah itu fase kedua saya tidak menyerah, saya lakukan ekstraksi file system. Setelah saya cloning isinya ini Pak Hakim, ini saya cloning. Setelah itu saya ekstraksi dengan cara file system extraction. Nah di situ semua utuh, bit demi bit isi dari tablet merek Mito T55 ini saya lakukan cloning. Setelah itu saya lakukan ekstraksi secara file system. Nah di situ terlihat semua file-file yang terhapus. Nah usaha berikutnya adalah karena dia sudah terhapus maka data itu pindah tempat Pak Hakim. Dari tempat semula
ke tempat pembuangan sampah. Nah, di tempat pembuangan sampah itulah saya pulung Pak Hakim data digitalnya. Jadi nanti ada perbedaan sedikit teks. Itu akibat memang karena data itu sudah dipindahkan dari tempat semula ke data sampah, tempat sampah, maka bisa jadi terjadi override, ditimpa oleh data lain atau karakter lain begitu. Tetapi untuk timestamp maupun nomor telepon itu bisa kita ekstrak dengan sempurna karena memang representasi bit dari integer itu berbeda dengan untuk karakter, kata-kata. Jadi lebih gampang polanya itu diambil dari tong sampah tadi tersebut untuk integer bilangan bulat yang nomor itu timestamp daripada pesan. Jadi kita urut di sini ya, di urutan nomor 10 ada SMS masuk dari teleponnya Vina, yaitu telepon yang 628964011098. Iya, Pak. Itu milik Vina. Iya. Masuk ke telepon 8986934096 itu handphonenya Widi. Iya, yang kita Ya. ekstraksi. Jadi sekarang Widi udah tahu ya nomornya ya. Ya. Jamnya adalah jam 15:14:10 ya. yang artinya kalau di lokal Indonesia itu harus dibaca menjadi jam 22:14:10. Ya. Kan begitu. Jadi artinya pada jam 22 ini Vina masih ber-SMS dengan Vidi. Dikatakan peristiwa pembunuhan mulai 21:15. Ya kan? Peristiwanya. Di sini yang ingin kita buktikan kan? Oke. Isinya apa? Coba saudara yang baca. Enggak, ahli. Saya Pak ya. Ada tanda persen, mau, tanda dolar, gak, me, tanda tanya, terus tanda kuadrat, tar, tanda ampersen, di, tanda kali, JMPT, tanda pagar, SMA, terus tanda kuadrat lagi, kita, terus tanda underscore, MNM, terus spasi, rame, terus tanda persen, XTC, spasinya, setelah itu tanda kali lagi, tanda pagar, terus tanda add, baru tanda seru. Jadi kalau kita baca tanpa tanda-tanda tadi itu persisnya gimana? Mau nggak? Kalau Mau nggak Mac? Ntar dijemput sama SMA. sama kita, gitu ya? Itu ya. Iya Pak. Kalau dibuang dulu tanda tanya ya. apa sebagainya, ya. Mau nggak Mac? Ntar dijemput sama kita. Ini adalah SMS dari Vina ya kepada Widi. Iya. Ya kan? Pada jam 22:14 tadi. Iya Pak. Ya kan? Widi, Iya, meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomormu ini. iya, Kamu pernah ingat nggak bahwa kamu pernah menerima SMS dari Vina pada itu? Iya. Benar ini? Iya. Isi seperti itu, kata-kata itu benar? iya benar, Benar ya? benar. Apa yang maksudnya di situ MNM itu? Mohon maaf, MNM itu artinya minum. Oh. Jadi saya mau nggak ntar dijemput sama kita minum rame Ekstisinya. ekstasinya. Ya, Apa yang saudara masukkan artikan di situ? Saudara pahami? MNM itu artinya minum. Kalau ekstisi itu artinya geng motornya dianya. Geng motor ya? Iya, Oh, nama geng motor. iya, Nama geng motor siapa itu? Eki dan Pina. Oh, Eki dan Vina Iya. memiliki geng motor Iya, namanya STC. ekstisi, iya. Jadi di sini kamu diajak oleh Vina Pina, untuk minum. iya. Minum apa ini? Minum apa? Waktu di sini nggak disebut. Pengalaman kamu sering rupanya minum-minum. Iya. Mohon maaf, Ya. minum itu artinya
minuman keras. Si Pina ngajak Widi. Dari mana kamu tahu itu mau mengajak minum keras? Mohon maaf banget. Soalnya pribadi Vina itu sering minum minuman keras. Sama Widi juga pernah minum? Berdua sama si Mega. Oh, kamu berdua sering minum sama Vina. Ya. Jadi kamu artikan kalau diajak minum itu pasti minuman keras. Gitu. Iya, Pak. Jadi malam itu saudara diajak minum Iya. pada jam 22.14 ini. Iya, Pak. Oh, itu. Jadi dia dan mengajak kamu itu ke gengnya dia ya. Iya, Pak. Ke gengnya si Egi sendiri ya. Iya, Pak. Baik. Itu yang urutan 10 ya. Kita tinggalkan dulu ini nanti lanjut. Yang urutan nomor 11, ahli. Yang nomor 11, baris 11 itu ada HP host, yaitu tablet T55 ya, dengan nomor dari itu yang kita ekstrak ya, belakangnya atau saya baca aja +628986 dan 34096 itu dari HP host itu mengirim ke nomor +628964011098 itu adalah HP-nya Vina pada waktu 27 Agustus 2016 15.17.24 UTC +0 atau kalau plus 7-nya 22.17.24 waktu Indonesia Barat. Statusnya send, artinya sudah terkirim ke komunikasi, jaringan komunikasi. Terus pesannya juga karena saya pungut dari sampah digital yang sudah mungkin tidak diinginkan. Di situ ada pesan dengan berbagai karakter aneh yang terbawa dari sampah digital itu, Pak. Apa isinya? Isi pesannya? Ga, ampersand, tanda kuadrat, sok, tanda ira, persen, ampersand, BEE, KT, kali dimarahin G, ampersand, kali jol, gitu Pak. Jadi susah baca. Kalau saya baca tanpa tanda baca yang tadi ada tanda-tanda yang lain ya, aksen. Kita bicara ya, gak sok ira dimarahin gejol. Ya. Nah, Widi, ini kan Ya. HP kamu. Iya. Bisa kamu jelaskan nggak ini apa yang kau terima dulu itu sebenarnya isinya? Widi ngirim ke Vina. Balas. Oh, kamu balas ke Wina. Ya. Oke, jawabanmu apa ini? Enggak sok ira bae kita dimarahin gajol. Artinya enggak sok itu enggak, udah kamu aja. Oh. Kita itu artinya saya Aha. saya dimarahin gejol atau gajol itu mantan saya dulu, Pak. Jadi ajakan Vina kepada kamu untuk minum, Iya. kamu nolak. Iya. Kamu bilang enggak gitu. Iya, enggak. Ulangi lagi apa? Enggak apa? Biar dicatat benar di sini. Enggak sok ira bae kita dimarahin gajol dengan arti enggak, udah kamu aja, saya dimarahin gajol. Jadi itu gajol itu maksudnya mantan kamu dulu. Iya, Pak. Dimarahin sama mantan pacar. Jadi Iya. nggak mau ikut minum-minum. Enggak. Ya. Itu SMS kamu kepada Vina pada jam 22.17.24. Ya. Nah, ini juga jam 22.24 ini berarti peristiwanya sudah tidak sesuai dengan yang dituduhkan di jaksa. Kan jam 21.15 dia sudah mulai dipukuli dan kemudian terjadi pembunuhan. Padahal jam 22.17 kamu masih WA sama dia gitu. SMS ya. SMS ya. Oke. Ya. Apalagi yang bisa dijelaskan, Ali?
nomor-nomor lainnya ada tak aktivitas atau interaksi terhadap ke beberapa nomor atau dari beberapa nomor, tapi saya tidak bisa identifikasi Pak itu nomor siapa. Hanya 2 nomor itu saja yang bisa saya referensikan dari hasil ekstraksi Polda Jabar dan hasil ekstraksi dari tablet Widi. Hanya 2 nomor itu. Gitu ya. Ya. Saya bertanya pada Mega. Dari Iya. tadi cerita ini apa yang bisa kamu konfirmasikan terhadap hal ini? Kalau yang masalah minum rame itu memang si almarhumah Vina itu sering mengajak sama kamu Mega, juga minum? sering mengajak Mega sama Widi minum. Oh, sering kalian bertiga juga minum-minum, Iya. gitu ya, di jam itu ya, Ya di zaman Nah, itu Pak. jam itu ya. Jadi yang ingin sampaikan yang mulia, bahwa di dalam bukti novum yang telah kami sampaikan, itu kemudian dilakukan ekstrak. Ini bukti kami ini akan diekstrak oleh yang kami duga itu adalah diekstrak oleh pihak kepolisian karena ada dalam berkas perkara. Kemudian kita ingin tahu, betul nggak ini konfirmasi ini dikonfirmasi oleh para ahli dengan melihat, mengambil langsung dari handphonenya Widi, ternyata isinya semua pas. Jam-jamnya semua sama. Jam-jamnya sama. Yang berbeda, kita harus jujur, ada satu kata yang hilang di tempat yang Mabes Polri itu, yang dari sini, yaitu kata-kata minum rame ekstasi. Di poin 10 itu ya. Di poin 10. Jadi yang ada di polisi apa yang kami sampaikan kita itu adalah Kalau begini Pak, ya, lebih jelasnya kita tunjukkan hasil ekstrak yang polisi, kita Ya. bandingkan dengan hasil ekstrak yang Pak SP. ya, jadi semua jam-jamnya sama, detiknya Ada nggak sama, hasilnya? ada. Coba Nah, silakan ditunjukkan Pak. Ayo, termohon kita lihat. jamnya semua sama, hanya itu terhilang. Kita nggak tahu kenapa itu terhilang. Minum rame ekstasi. Yang hilang kan nomor 10 aja Pak ya. Yang hilang. Di butir 10, di belakangnya aja. Kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu yang di polisi itu tidak terlihat. Saya nggak tahu. Jadi ini hasil yang ada dalam berkas dari polisi. Ya, ini yang dari polisi. Ini yang kita punya, yang diekstrak oleh ahli kita. Hanya ada kehilangan sini. Kalau yang dari polisi itu hanya mau nggak Mac, ntar dijemput sama kita. Tetapi yang hasil ekstrak oleh ahli kita, mau nggak Mac, ntar dijemput sama kita, minum rame-rame ekstasinya. Itu. Jadi ada yang dihilangkan, minum rame-rame dihilangkan. Hilang dari dalam minum rame-rame dan ekstasi hilang itu dihilangkan dalam hasil ekstrak dari polisi. Ya, hilang. Tadi sudah dijelaskan bahwa semua bukti yang kami jadikan dokumen yang pertama itu semua isinya sama kecuali kata-kata tadi itu aja. Kami tidak mau menuduh bahwa polisi menghilangkan kata-kata itu. Kami hanya menyampaikan fakta bahwa bukti yang dari polisi itu kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu tidak ada. Yang oleh ahli ini jelas dia buka ada minum rame-rame ekstasinya. Dan dikonfirmasi oleh saudara Widi itu yang benar yang mana itu? Ada kata-kata itu ya? Ada. Ada kata-kata itu. Ada ekstasinya. Minum rame-rame ekstasinya. Itu Ekstasi. ada itu. Ya. STC. Ya, Oh sorry, maaf yang mulia. STC. ya. Saya terlalu terbawa ekstasi ya. STC ya. STC. XTC. Ya, Ya. ekstasi ya. Gitu.
Jadi ahli mengatakan apa adanya, tentunya nanti majelis dan majelis hakim agung nanti yang mempertimbangkan apa terhadap bukti seperti ini. Ya. Kenapa di bukti yang pertama itu yang dibuat polisi itu ini tidak ada, sedangkan faktanya berdasarkan ahli ini itu ada. Ya, itu menjadi penilaian daripada Yang Mulia. Ya. Kemudian Yang Mulia, sebelum kami lupa, izinkan kami nanti setelah selesai pemeriksaan ini, atas izin daripada Widi tadi kami berdua berbicara, bahwa handphone ini juga akan kami serahkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Supaya lengkap. Sudah ada izin. Setuju ya? Ya, setuju. Setuju ya. Ya. Dari kami mengenai saksi ahli ini, Pak Hakim cukup, dan ini yang ingin saya sekali lagi saya hanya garis bawahi saja. Kenapa ini diajukan? Saya ulangi lagi mungkin, jangan dianggap membosankan, tapi penting bahwa di dalam dakwaan jaksa itu semua Vina dan Egy itu dinyatakan mulai dipukuli dan peristiwa pembunuhan terjadi adalah jam 21.15. Ya, ternyata pada jam 22.17 pun Vina masih berkomunikasi dengan Widi, artinya dia masih hidup pada jam hal itu. Sehingga semua, karena ini adalah bukti yang saintifik, berarti bahwa dakwaan atau tuduhan kepada terdakwa ini sebenarnya adalah tidak benar. Karena peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi pada waktu itu. Dan tidak ada kematian Vina pada jam 21.15 tersebut. Masih ada Pak? Mau ditambahkan? Kalau memang sudah selesai ini Pak, saya menyimpang daripada pemeriksaan saksi ini, saya hanya menyampaikan sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini, karena kita saling menghormati antara penasihat hukum, jaksa, dan majelis. Untuk selanjutnya mungkin merasa perlu harus saya sampaikan bahwa berdasarkan hukum acara pidana, di persidangan itu baik penasihat hukum, hakim, dan jaksa itu diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing. Khususnya pasal 230 ayat 3 punya atribut masing-masing. Sepanjang perjalanan persidangan ini Pak, jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya pakai toga. Dan itu bertentangan dengan KUHP dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah PP nomor yang sudah diperbarui itu PP nomor 22 tahun 83 dan juga tahun 2015. Di mana masing-masing itu kalau advokat pakai toga bla 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 ada aturannya, majelis juga seperti itu. Jadi untuk supaya indah persidangan ini mungkin dalam waktu supaya Pak Jaksa juga menggunakan toga atribut supaya sesuai dengan undang-undang ini. Masih. Baik. Pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK Sakatatal kemarin. Yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasihat hukum. Kalau jaksa itu, kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara pemeriksaan pidana. Kalau ini kan acaranya bukan hanya pidana murni, tetapi kan mengikutnya ada diambil perdata juga. Jadi bisa dikatakan semi perdata. Namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara persidangan. Begitu tanggapan kami, Pak.